Well, that guys, I'm so excited karena hari ini guest star kita adalah yang terkenal, yang sangat cantik, super talented. Let's welcome Cici Panda. Hey! Thank you loh, your introduction bikin aku terbang-terbang. Thank you so much. Thank you for joining me. I've been so excited to have you here today. And ini pertama kali kita ketemu sebenarnya. Yes, exactly. Cici Panda sudah 6 tahun di Bali. Ini pertama kali kita ketemu. Tapi saya cerita sedikit. Sebelum kita ketemu, dia udah kirim holiday hamper ke saya. Dia baik-baik hati, orang sangat nice sekali. Itu adalah salah satu jurus supaya punya kesan pertama yang bagus gitu kan. Karena walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi aku udah tahu Rachel kayak kita kan sekarang di Bali sama-sama di industri yang sama. Jadi nama Rachel itu sudah bergema di telingaku. Banyak banget yang ngomong salah satu MC Bali yang bisa 3 bahasa secara fluent. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Terus aku langsung kayak, what? Aku harus ketemu sama orang ini. Terus pasti kasih lihat, mukanya sangat bule sekali tapi bahasa Mandarinnya luar biasa. Makanya sekarang aku juga senang banget bisa ketemu. Terima kasih juga. So, Cici Panda, udah 6 tahun di Bali. Kenapa pindah ke sini? Okay, I have to keep it short karena kalau nggak aku cerita panjang. Jadi the main reason is because my husband. Jadi dia orang yang pengen banget pindah ke Bali. Dia kan kerjanya fotografer. Jadi setiap kali dia ada job di Bali, dia tuh selalu ngomong gini ke aku. You know what? Every time I go to Bali, I feel like I'm going home. Sedangkan aku nggak ngerasa Bali itu rumah gitu. Aku ngerasa Bali itu tempat hiburan. Ya pokoknya long short story. Setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai perdebatan, berbagai pertengkaran, suamiku mau pindah ke Bali, aku mengiyakan. Akhirnya dia pindah duluan, 1 tahun kemudian aku nyusul, and then here I am now, sudah mau 6 tahun, dan rasanya sih gak akan balik lagi sih ke Jakarta. Rasanya. Oke. Tapi pasti wedding di sini beda banget dengan yang di Jakarta. Beda. Ya, ada beda apa? Oke, jadi kalau selama di Jakarta, dulu kan gini, kalau Jakarta style itu rata-rata selalu weddingnya tuh berdiri. Jadi orang berdiri dan buffet. Jadi tugas kita sebagai MC itu sebenarnya lebih ke one way. Kita nggak banyak interaksi, nggak ada engagement yang terlalu gimana-gimana. Bahkan kadang-kadang aku ngerasa sebagai MC kita ngomong tamu-tamu belum tentu dengerin. Karena mereka sibuk sama ngambil makanan segala macam. Nah bedanya sama di Bali, karena di Bali walaupun buffet tapi semuanya sitting dinner. Terus udah gitu kan di Bali rata-rata packs tamunya kecil ya, kayak 100, 150, max 200. Ya ada sih sekarang yang 400 tapi kayak sangat jarang, rata-rata 150 atau 200. Aku ngerasa tuh engagementnya tuh lebih dapet. Dan wedding di Bali itu rata-rata ketika orang datang itu memang yang bener-bener kenal sama kedua mempelai dan keluarga. Jadi kayak you can feel apa ya? Can I say like the warmness of the atmosphere? Right. Terus udah gitu kalau kita ngomongin soal mempelai, mereka tuh terlihat lebih engaged karena mereka datang ke situ karena mereka memang beneran kenal gitu sama yang mengadakan pesta. Itu perbedaan yang paling aku rasain sih. Jadi berapa kali kalau misalnya udah biasa MC wedding di Bali, terus aku kalau MC wedding di ballroom gitu ya, di luar kota, di Jakarta, di Surabaya, aku suka ngerasa kayak gila ya. Kayaknya tuh mau bikin suasana lebih sehangat yang di Bali tuh susah gitu. Makanya kadang-kadang ekspektasinya aku turunin, ya udahlah yang penting aku ngebawain acara dengan baik, kliennya puas, karena kita nggak mungkin juga gimana caranya 400-500 tamu di ballroom. Dan kita harus bikin engagement gitu kan, agak sulit. Jadi menurut aku beda banget sih. Salah satu lagi yang beda juga adalah aku jadi gini, ini aku tuh terjun di dunia MC dari tahun 2004. Dan gak pernah terlintas di otakku untuk belajar bahasa Inggris. Ngomong Inggris bisa sih, tapi kalau untuk MC ya kalau cuma buat kayak casual conversation ya udahlah ya, yang penting grammarnya I ngerti, you ngerti. Tapi kan ketika di panggung nggak bisa, ada certain rules yang harus diikuti gitu ya. Nah
tadi kan jadi MC Bali, MC wedding di Bali. Di sini tuh aku kayak sadar bahwa gila ya ternyata di Bali tuh requirement untuk menjadi bilingual MC tuh sebuah hampir dibilang kayak sebuah keharusan. Dan begitu aku memata-matai semua MC wedding di Bali, rata-rata semua MC wedding di Bali pasti bisa bahasa Inggris. Dan itu yang aku nggak bisa. Sempet tuh di fase yang kayak tiap kali mau MC, akhirnya aku ngecek, tanya deh MC pakai bahasa apa. Karena ternyata di Bali bisa jadi one of the bride of the groom ternyata foreigner yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Nggak banyak yang seperti itu. Makanya akhirnya gara-gara itu aku memutuskan buat les Inggris. Les Inggris di umurku yang hampir 40. Oh my god. Wow, you never stop learning. Yes. That's the thing. You always have to keep learning. That's right. So that's very good. I applaud you. Thank you so much. Okay, I want to use a little bit English to show how my English language nowadays. Yeah, it's so good. Thank you. Wow, so you do, how often do you do lessons? Every day for 25 minutes. Wow. Yeah, because ini tantangannya ya, kayak because every time I want to speak English, I used to like I make this Indonesian sentence and then I translate it into English. So it takes time and sometimes it sounds weird. Yeah. So everyone say like, no, you have to think in English, but how to think in English? Yeah. Like I never speak English is not my first language and I don't speak English every day. So I decided to take a lesson. I speak English for 25 minutes every day. And then I feel a little bit improvement. Yeah. Yes. No, that's so very true. I mean, as someone who I really love to learn languages, and immersion is the key. Immersion, yes. Language immersion. And it's hard when you're in a place where you don't have to speak English to get by. Everyone speaks Bahasa here, but you have to force yourself to be in that. When I was in college, I'll just tell you. Ceritakan sedikit. Yeah, boleh. When I was in college, my major was Chinese. Part of my major was Chinese, and so I lived in America and I studied in America. You studied in America, but about Chinese. But Chinese in America. But I had class every day in Chinese, and I chose to live in a dorm where you could only speak Chinese. So when I went back to my dorm, even with my classmates that were foreigners or Americans like me, And you speak Chinese. we only speak Chinese. I had a friend for 3 years. She was my best friend in college. We never spoke English with each other. Dia bule juga. Tapi dia sampai sekarang kalau ketemu ngomong Cina. Sekarang udah ganti ke Udah ganti-ganti ke Inggris. Tapi waktu itu selama 3 tahun saya tidak pernah dengar dia ngomong bahasa Inggris. Coba dong, aku selama ini kan cuma lihat Rachel kalau ngomong Mandarin cuma denger-denger gitu kan. Aku belum lihat secara live. Coba dong Rachel ngomong secara live dong. OK，那我应该说，有很多人说，我要听你讲中文，但是我总是都不知道应该说什么。I was like, so many people ask me that, and then I never know what to actually say. 但是很开心，我很喜欢讲中文，真的是我最喜欢的语言，因为非常有意思，每一个字都有很有意义的。 Maaf ya mukanya Cina kan gue ya. Kenapa yang lancar bahasanya dia ya? Kemarin ada orang dia tanya ke saya, apakah Rachel dari Singapura ya? Tapi lihat muka saya bukan. Oke. Tapi pernah tinggal di Cina nggak? Pernah. Sebelum datang ke Bali pernah tinggal di sana 1 tahun. Oke. Tapi belajar di Amerika 4 tahun. Oke, ini menarik ya, belajar bahasa Cina di Amerika. Itu seperti sebuah anomali. Tapi keren, benar. Oke, berarti kesimpulannya adalah kayak berarti gini, aku jadi tambah percaya diri. Berarti to be fluent in English, I don't have to go to like English speaking country like Yeah. I can like stay in Bali and be fluent in English. Yeah, and this is what you should do. You make an English hour in your house. Sama anak. So just say for this hour, let's only speak English. Actually my daughter always speak in English. Yeah, so there you go. Tapi dia itu agak, karena kan masih ABG ya, jadi nyebelinnya tuh kadang-kadang kalau misalkan aku ngomong Inggris dan aneh, terus dia kayak kasih pandangan kayak, I don't know mom, your English sounds weird. Leave it to the Okay, kids. yeah. They always tell you. Oke. But that's okay. Just say, well, then tell me how to say it. Benar. How would you say it? Tapi iya benar, pokoknya MC
Inggris, MC di Bali itu aku berasa memang akhirnya aku bisa ngerasain bahwa gila ya, Bali ini memang international kayak meeting point gitu. Kayak kliennya tuh bisa dari orang Korea, orang Amerika, orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina gitu, dan itu nggak, opportunity itu nggak pernah aku dapetin selama aku MC di Jakarta gitu. Yeah. Wow. I'm so glad that you're here and that Terima you're kasih. growing. And Thank you. yeah, and I know that we have a lot of thanks going out to our friend who is Ah. our guru kita. Karena Cici Panda lagi belajar bahasa Inggris, saya masih belajar bahasa Indonesia, dan guru kita sama-sama satu, Betul. Arif Senwaji. Sama pilihan bajunya dia bunga-bunga. Ya kan? Mohon maaf, ini di rumah siapa ya? Rumah Arif Senwaji loh. Justru kenapa kita memilih rumah ini? Karena ini adalah rumah dari seseorang yang bisa dibilang selalu memberikan encouragement untuk kita selalu berkembang. Oh. Aku kalau misalkan dapet job, awal-awal aku dapet job bilingual, Arif ini salah satu pundak untuk bersandar. Wah. Beneran. Wah, Kan Panda. pasti gue latihan dulu sama dia, terus dia koreksi pronunciation gue, terus udah gitu dia yang selalu bilang Anda pasti bisa gitu. Ah, ya. Dia punya ini loh, aplikasi how to pronounce Bener. how to pronounce every word in English, which is good. I mean, I'm so proud of her. Her improvement is solid. Wow, amazing. Ya, I'm going there, tapi masih kayak tetap gitu. Kadang-kadang kalau nge-MC gitu kan, udah ngomong terus atau ada anjir, gue mau ngomong apa ya gitu, masih ada. Iya, pasti ada pasti. Saya juga kalau bahasa Indo harus nge-MC ya. I think it's not about the language. It's about what our brain kayaknya mau ngomong apa kayak gitu. Kadang suka stuck gitu. Bahkan di bahasa Indonesia pun juga kadang-kadang suka kalau ngomong suka yang gue ngomong apa ya, suka blank spot. Iya sih, tapi kalau pakai mother language kan kita lebih gampang gitu buat ngelesnya. Iya. Touche. Yeah. It's all about the neural pathways. Yeah. Oh iya. So happy with these two gorgeous ladies. So clearly today is a very special day. Kita akan lakukan sesuatu yang berbeda di catatan hari ini. Kita akan main game. Oke. Dan gamesnya adalah Tongue twisters. Oke, sebentar. Tang bahasa Indonesianya lidah twister. melilit. Jadi artinya Lidahnya melilit. nah, lakukan sekarang. Gimana Okay, itu? so I have a few tongue twisters. You guys will learn them. I know tongue twister. Uh-uh. Karena pas aku les Inggris, itu selalu ada di end of the session, selalu ada tongue twister. Oh ya? Iya, jadi Oke. di setiap Udah tahu yang mana? Nggak inget sih. Tapi selalu ada gitu kata-kata. Jadi tongue twister itu kan bahasanya kayak mirip, terus kita harus ngelakuin secara cepat. Iya. Bisa kan? Oke. Yang paling basic, gampang. She sells seashells by the seashore. Itu gak basic buat gue. Tunggu, kita tuh harus pahami dulu artinya. Kalau mau baca bisa. Nah, kalau baca lebih ya, gampang. bisa gampang. She sells seashells by the seashore. Oke. Coba close. She sells seashells by the seashore. 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 Yeah. Yeay. Oke, Arif tuh. Ini teman-teman tuh ini banget, mereka tuh orangnya tuh sangat apa ya, kayak padahal aku biasa aja tapi dikasih orangnya tuh jadi GR. Itu namanya support. Oh, supportive ya, benar. She sells by the seashore. Yang namanya tongue twister tuh harus cepet dan banyak. She sells seashells by the seashore. She sells. Kenapa pas dia ngomong seashells rasanya by kayak the ada seashore. Cina ya? Tuh Tuh ya. She sells seashells By by the seashore. Baru tadi mau puji-puji, gue bilangnya salah satu orang. Makanya lu gak bahasa puji. Inggris. Oke, sudah. Salah lu muji gua. Okay, it's okay. You guys can teach me too, so that. Oke. Oke, tongue twister. Yang ini paling basic. Tongue twister pas gue SD. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke. You have to say fast. Coba. Oke. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Nah, harus cepat. Ulang lagi, Rachel. 1
1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Bagus. Oke, sekarang dari aku, tadi kan dari Panda ya, ini dari aku ya. Nanti kalau misalkan ini kenapa-napa bisa disensor tit gitu kan. Pasti dia mau jorok-jorok soalnya. Iyalah gitu ya, oke. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol. Go! 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol. Oke. Padahal gue udah deg-degan dong. Udah deg-degan. Oke, ini mungkin mau disensor juga. Susie shines shoes in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Coba. Oke. Sushi shine shoes it is sushi. Sushi shine shoes. Sushi or sushi? Sushi shines. Sushi shines shoes in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Coba lo. Next deh gue. Gak. Kelihatan gobloknya nanti. Enggak. Ini sebenarnya bukan masalah kelihatan goblok, kelihatan otak lu mikirnya kemana. Oke. Susie shines shoes in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Wow, ya. Padahal harusnya komposer ngomongnya cepet. Cepat. Coba. Ya lu aja dong, juru-juru orang aja. Susie shines shoes in the shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Gue harus gitu ngomongnya sits. Asik. Not bad ya, not bad. Coba sekarang gantian kasih dia apalagi tongue twisternya ya. Ya itu yang paling standar juga SD. Coba apa? Ular melingkar di atas, ular melingkar di pagar muter-muter. Ih, gampang tapi itu. Wah, harus Ular short. melingkar di pagar muter-muter. Terlalu gampang bahasa jadi. Ntar gue browsing dulu, lu pikir gue browsing. Tongue twister di Indonesia. Ada apa ya? Kalau di Chinese ada nggak sih Mandarin tongue twister? 有啊，但是我不知道。 Ya nggak tahu, gue tahu gue pecah tahu. nggak tahu. Pecah tahu. Wapu cetau dia nggak, artinya nggak 但是 tahu. 有一个还是事实，我也忘记是什么，但是 Like 是。对， Tapi pertanyaan ya, mungkin nggak kita bisa belajar Mandarin di Indonesia? Bisa aja ya diajak belajar Mandarin di Amerika, but you live there for a year. I mean, get it, improve your Mandarin oh so much. pastilah, pasti. Jadi Karena ada suasana, ada everything you see and read, pasti bantu banget. Tapi you can supplement. Misalnya kalau saya mau baca, latihan baca, saya pilih baca dalam bahasa Mandarin. Atau You kalau can mau read the word yang gitu-gitu. Yes, and she can write too. nonton movie dalam bahasa Mandarin dan ya make some friends who are Chinese. And you know what? Tapi kalau teman Chinese kayak gue nggak ngefek. She can sing Mandarin really well juga. Coba Teresa Teng. Dia paket lengkap loh sebenarnya. Coba. Lu tuh kalau gue orbitin bayaran lu bisa mahal loh. Lu jadi manajernya Ya, aja kan. kelihatan Cinanya ya. Gini bener, gue Cina cuma di cuannya doang. Coba. Phrase apa short aja, short. Teresa Teng. Come on. Yang Aduh, diwen. 我爱你有多深，我爱你有几分，你去看，你去想想，月亮代表我的心。 Dia tuh paket lengkap loh. Panda dia tuh dikirim ke Makassar bukan buat MC, pernah dia dikirim ke Makassar hanya untuk nyanyi. Bahasa Mandarin. Oh iya, Iya. iya karena menurut aku unsur surprise-nya dapet gitu. Iyalah. Bukannya bule bisa Mandarin, kalau gue buka gini bisa Mandarin tuh kayak biasa. Malah kalau kamu nggak bisa Mandarin itu yang kurang ajar kan? Iya, makanya Oh. salah orang tua gue nih sebenarnya loh. Gue mulai nyalain orang. Mulai nyalain orang tua. Ya kan bapak gue bisa Mandarin, kenapa gue nggak bisa? Sebenarnya itu kan seperti balik lagi monkey will naik busway, there's a wheel. There's a way. Oke, satu-satu ya. Sekarang bahasa Inggris dulu. I will make my English like so fluid. After that Mandarin. Oke, ayo. Oke, goal, my goal next. Yes. Aduh. Kemudian Kemudian gue masih nyari di Oh, oke. Kita aja ngobrol dulu. terus Rachel, do you find any difference like
dari tahun berapa mulai nge-MC wedding? Berarti Chel, how many years you been doing the MC involved? Dari 2015. 2015. 2015 berarti gue pindah Bali 2017. Oh belum lama ya 2 tahun. Iya benar. Tuh, baru 2 tahun aja nama kamu sudah berkumandang. Because she's one of a kind. Ya benar, one of a kind. Benar. Gue mulai ngiri deh sama dia. Loh? Tapi kan bagus, gue kasih tau gue ngiri. Iya. Tapi iri itu bagus loh. Itu sebenarnya kalau kita bisa lihat the bright side of the iri itu udah sebagai pacuan diri kita untuk menjadi lebih baik Jadi gitu kan. rasa iri itu adalah kompas diri bahwa ternyata kita pengen bagian diri kita itu berkembang di bagian sana. Iya benar. Kayak gue ngiri sama Rachel yang udah Inggrisnya jago, Mandarinnya jago, berarti memang gue ada keinginan gitu. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nah. Mulai dari one step at a time ya. Inggris dulu. Benar. Ada perubahan nggak sih kamu ngerasa di dunia wedding dari kamu nge-MC pertama kali 2015 sampai sekarang? I mean like from your point of view, skillnya dari kamu di 2015 sampai sekarang. Pasti apa yang kamu ada. rasa? Kenapa bapak jadi yang interview? Ini kan acaranya dia yang interview harusnya. But I want to know, masa nggak boleh sih? Boleh Ya, dong. nggak apa-apa dijawab aja. Wah dari 2015 kamu pertama kali nge-MC, terusnya habis itu sekarang gitu kamu nge-MC. Iya, karena waktu saya mulai, I actually had never been an MC before. But you did a lot of things in church. Performing arts ya, Oh, performing okay. arts dan nyanyi di gereja. You have that beda. basic already actually. Ya, cuman karena juga di Amerika tidak kalau wedding tidak pakai MC. Iya. Itu kayak sesuatu ya konsep yang Aneh. buat saya. Yes. Dan ya saya harus belajar kalau MC di wedding terus gimana karena wedding di sini beda banget dengan yang di Amerika yang pernah saya lihat. Waktu di Amerika, kalau di Amerika tuh kayak gimana sih memangnya yang Simple ngomong? banget. Simple banget. Nggak, I mean like Pak. who proceeding the event, like untuk Nggak wedding cake sih. cuttingnya siapa yang nyuruh gitu? Who proceed? Enggak, mereka inisiatif, Pak. Iya. Inisiatif kita aja mau suddenly cut- gitu. cut the cake. Or the DJ like The DJ ladies and kadang-kadang. gentlemen like. Biasanya DJ yang invite the couple to the area, tapi Yeah. biasanya tidak ada kayak procession gitu, family, keluarga dulu. Oh, iya. Enggak sih. Iya. Like probably the DJ can say like, ladies and gentlemen, the first dance between the Iya, DJ. gitu That's aja. as simple as that. Tapi wedding MC ada kan? Ada tapi jarang. Mungkin sekarang lebih banyak, tapi waktu saya masih di sana, saya tidak pernah melihat. Oke, MC. jadi kalau jadi MC wedding di Amerika bisa jadi apa tuh bilangnya nggak punya duit dalam bahasa Cina, meiyochi ya? Bener nggak meiyochi ya? menu sih. Ah, Meiyochi. meiyochi, bener ya? Nggak punya duit kan artinya? It's just jarang sih. It's not like promising career. Iya, no. Or probably Untuk can be wedding enggak, tapi mungkin acara lain. Oh. bisa. Wedding kan kalau kita kan bisa dibilang special di wedding Pak. Iya. Walaupun Iya. company juga terima selama bisa bayar ya udah kita hajar-hajar aja. Iya. bener sih. Tapi kan 80% wedding. Iya. Nggak common aja. Terus kemudian pas kamu di sini kamu belajar dari 2015 dan Iya. yang tidak bisa nge-MC gitu Iya. ya. Terus Oke baik, tahan dulu jawabannya Oke. karena sekarang kita akan menuju ke tongue twister biar orang juga penasaran. Satu sate 7 tusuk, 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 5 kali aja. Satu sate 7 tusuk. 7 tusuk. Ya, Satu harus. sate. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Arif dulu. Putra. Coba. Ibu Arif sehat kan, Bu? Sehat. Paling rabies sih, Pak. Oke ya, kita mulai. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate 7 tusuk. Udah 5 kali aja. Oke. Oke, Rachel. Satu sate 7 tusuk. Satu. Ternyata kita bisa kasih dia yang susah. Oke, baik. Oke. Berarti yang ini Rachel gagal ya. Yes. Oke, silakan dijawab pertanyaan Oke, Bapak Arif ya. Waji. Apa saya belajar? Ya, gimana memimpin acara dan banyak saya belajar dari Kak Arif dan juga dari Kak Arnold Iya, juga. benar-benar. Kenapa lu manggil Kak? Emang kamu umur berapa sih? Iya. 33. Oh, panggilnya Om lah. Enggak, bener ini manggil aku. No, just call me by name. Oh, Kak. But it's so hard in Bahasa sometimes because I don't know if I'm supposed to use because in English, right? Yeah. We don't have those terms. Yeah, I know, right? So other adults you just call them by their first name. Yes. Tapi kadang-kadang kayak Di Indonesia, di Indonesia, iya. am I being disrespectful if I don't use the No. thing? Just
call me Yeah, names I know, ya. Arif, yeah, I know because we're already friends. Tapi kadang-kadang, like if I meet another adult atau like maybe someone who's like 50-an, Way older. Yeah. Even 50-an, even ya. for Singaporean or Malaysian, we have to call uncle or auntie, right? Right. Ya kan? Tapi di sini kadang-kadang kayak like if there's like someone yang pegang WO gitu, should I call them Pak? Should I call? Oh, enggak. Mbak, Enggak. ada Mbak, Mbak. Kege. Pokok. Koko, tapi tage. Aneh ya. Enggak sih. Oke, tapi di sini jadinya menarik ya. Ternyata memang maksudnya ketika kita menjadi MC tuh ternyata setiap individu tuh kita punya personal challenges-nya masing-masing ya. Kalau kamu kan masih di bahasa Inggris, personal Bahasa challenges ya. Inggris, Kalau kamu yes. personal challenges-nya apa sih? Ya bahasa Indo sih. Oh bahasa Inggris, no, but you're good, she's good. Nih, karena menurut pandangan gue ya, menurut pandangan aku, kayak kita orang Indonesia ketika melihat foreigner ngomong bahasa Inggris, walaupun mungkin terdengarnya karena nggak pakai bahasa conversation, tapi kita melihatnya tuh dengernya tuh kayak oke, Oke, be gitu. fine, Iya, iya, gitu. Karena mungkin tampilannya foreigner. iya. Probably same thing when they see us speaking in English probably. Nah, menurut gue kenapa somehow itu nggak berlaku buat kita ngomong pakai bahasa Inggris, Pak? Masa iya? Sama aku nih ngerasa nggak tahu ya, kalau mungkin kalau orang yang beneran orang Amerika atau orang maksudnya yang memang otentik sana, mereka considerate. Tapi ketika orang Indonesia tapi sekolah di luar negeri, Oh, ya tahu, ya, Ngerti ya, kan? ya, ngerti. kayak they really learn the proper grammar. Oh iya. I totally agree with you. Iya. Yeah. Jadi mereka kalau kita ada salah, misalkan sesimpel ngomong ya she have, kayak dia pakai she have, kan harusnya sih Has. Itu orang ketiga tunggal gitu langsung membahas grammar gitu kan Aku ya. tuh suka ngerasa tuh gitu Iya. gitu. Itu Yeah, jadi I beban banget, such a burden for you ya. Yeah. Not only for you, probably for all the. Nah, aku nggak tahu apakah itu cuma stigma aku atau memang iya menurut kacamata Rachel. Kalau saya enggak, kalau I don't hear it much anymore because I've been here so long. But also I understand what you mean. Yeah, Oh. at least the message is The message crossed, is clear. delivered. It's Yeah. not like you said something bad or yeah, grammar nggak benar sih, tapi ya udah, I know what you mean. Like Apa? the one that we just discussed, I always have trouble with preposition, Right. like in, on, at. Gitu. Iya. Itu saya lagi belajar, saya di intermediate 4 sekarang, doakan saya ya. Oh. Iya. Terus buat Arif gimana? Challenge apa? Nah, Arif nih challenge-nya apa? Inggrisnya udah oke, bahasa Iya. Inggrisnya udah oke. Nah itu dia, there must be room to improve ya, there always room to improve. Jadi kayak bagaimana caranya to make something new, I mean like some kind of new style that always keeping up to date with nowadays clients gitu loh, with the current clients. Itu sih Yeah. sebenarnya challenges-nya atau mungkin my personal goals adalah to keep updating myself gitu and keep adjusting with our And keep your face look young. Yes, always. Alright, well kayaknya kita bisa ngobrol 1 jam ya, Bener-bener durasinya berapa lama harusnya? Cuma berapa lama durasinya? it's okay. Ya udah panjang banget ya. Iya. Udah 23 menit. Oh, Udah 28 menit. Panjang. Oke, kita close dulu. Thanks for joining guys. We'll see you next time. Bye. Bye.